Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faros Nabila Farid dari HSB semester 4. Saya akan memaparkan dan menjelaskan sedikit ilmu yang saya miliki mengenai Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 21 garis miring DSN strip MUI garis miring 10 Romawi garis miring 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Dewasa ini dalam menyongsong masa depan dan upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya resiko dalam kehidupan ekonomi di masa yang akan datang, diperlukannya persiapan sejumlah dana sejak sekarang. Salah satu upayanya yaitu melalui asuransi. Asuransi sendiri merupakan persoalan baru yang masih banyak dipertanyakan apakah status hukumnya dan bagaimana cara aktivitasnya. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan tersebut, Dewan Syariah Nasional menetapkan fatwa tentang asuransi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang perintah mempersiapkan hari depan dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Kemudian asuransi syariah sendiri merupakan usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung gharar, maisir, riba, penganiayaan, riswah atau suap, barang haram, dan maksiat. Adapun akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan dalam asuransi terdiri atas akad tijaroh dan akad tabaru. Dan ketika melakukan akad tersebut, sekurang-kurangnya harus menyebutkan hak dan kewajiban peserta dan perusahaan, kemudian cara dan waktu pembayaran premi, kemudian jenis akad, tijaroh atau tabaru, serta syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan tersebut. Akad tijaroh merupakan semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersil. Akad tijaroh yang dimaksud di sini yaitu mudorobah. Dalam akad tijaroh, perusahaan bertindak sebagai mudorib atau pengelola dan peserta bertindak sebagai sohibul mal atau pemegang polis. Sedangkan akad tabaru sendiri yaitu semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata-mata untuk tujuan komersil. Akad tabaru yang dimaksud di sini adalah hibah. Dalam akad tabaru, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah tersebut. Asuransi syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijaroh. Kemudian, perusahaan asuransi syariah memperoleh ujroh dari pengelolaan dana akad tabaru. Dan jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.